kalaupun nih dok sudah dilakukan pencabutan, sudah kehilangan gigi, sebenarnya kalau cuma satu gigi itu biasanya perawatannya seperti apa dok? Contohnya kalau dari. Kalau satu gigi ya, paling minim untuk beberapa pasien yang mampu beradaptasi dengan gigi tiruan bisa menggunakan gigi tiruan lepas pasang. Oke, lepas pasang Lepas pilihannya. pasang yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya sudah pernah nyoba lepas pasang tapi ngerasa nggak nyaman, bisa next level ke gigi jembatan. Itu jadi implan mungkin salah satu gigi tiruan untuk mengganti fungsi akar gigi yang sudah hilang. Gitu. Kalau implan tuh yang kayak ditanam-tanam gitu ya dok ya berarti ya. Ditanam ke dalam tulang. Oke, kalau yang lepasan ya istilahnya lepas pasang oleh pasien sendiri gitu kah dok? Wajib setiap malam harus dilepas dan tidak boleh dipakai. Kalau yang jembatan dok? Jembatan ada kondisi gigi yang mungkin harus sedikit digigis ya, digigis supaya untuk gigi yang baru itu bisa dimasukkan. Jadi kalau misalnya jembatan ada satu gigi yang hilang, berarti ada sekitar 2 gigi yang di mana nih? Nah, kalau nggak ada nih. Ya. Jadi ada gigi yang ini sama ini dikecilkan, kemudian disambung dengan gigi yang baru. Nah, tentunya gigi jembatan itu juga mungkin perlu dipertimbangkan lagi karena salah satu faktor penyebab gigi aslinya jadi mudah rusak. Karena dikurangin tadi ya dok. Karena gigi dikurangin, terus mungkin maintenance-nya, pembersihannya kurang bagus, akhirnya bolong giginya, akhirnya dicabut giginya. Oke, malah nambah masalah lagi ya. Iya. Jadi sebenarnya ada tingkatan pilihannya memang ya dok. Sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau dari saya mungkin agak pengen tahu nih dok tentang GTSL. Soalnya saya sering nih dok ngeliat di TikTok tuh banyak orang yang praktek cara masang GTSL. Terus jadi banyak yang nanya di kolom komentar, oh masangnya di mana, habisnya berapa, kayak gitu-gitu, nyaman apa enggak. Sebenarnya GTSL tuh kan macam-macam ya dok. Kira-kira ada apa aja sih dok? Mungkin bahannya atau ya? bedanya atau gimana gitu dok GTSL? Kalau gigi tiruan dari zaman dulu mungkin ada bahan jenisnya akrilik ya. Akrilik ini dikombinasi dengan kawat yang mungkin kelihatan kalau pas tersenyum. Ada juga semakin maju ada bahan yang tanpa kawat, bisa menggunakan nilon termoplastik atau yang paling sering dikenal adalah Valplas. Ada bahan-bahan yang lain, walaupun dari bahan-bahan itu pasti punya kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau saya gimana dok? Kalau dokter sendiri sukanya milihin yang mana nih buat pasien dok? Kalau saya lebih suka kita bergerak dari kondisi gigi ya. Jadi kalau misalnya gigi itu dicabut, gusti pasti kan akan menyusut ya. Nah, gusti akan menyusut. Menyusutnya itu terus menerus dan tidak mungkin berhenti kalau misalnya tidak ada pancingan untuk dia tetap bertahan. Itulah sebabnya kalau misalnya gigi palsu lepas pasang, kalau bebannya langsung ke arah gigi yang kosong, lama-kelamaan dia akan menyusut. Yang harusnya posisinya kayak gini sekarang, terus tiba-tiba gusinya menyusut, berarti kan ada space tiba-tiba. Nah, kalau ada space itu tidak diisi, tidak dilapis lagi, itu pasti akan menimbulkan masalah yang lain. Makanya kalau sekarang saya lebih suka bahan gigi tiruan itu yang jenisnya adalah ada akriliknya. Ada. Ya, karena dia masih bisa dilakukan pelapisan yang mungkin dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh dokter gigi untuk mengkompensasi tulang gigi yang menurun. Jadi walaupun udah pakai gigi tiruan ternyata perlu perawatan yang menambah. Ya, maintenance seperti yang tadi. Oke. Tidak asal satu kali pakai nyaman, tidak akan ada masalah lagi, nggak mungkin. Iya dok, maksudnya udah terganti aja gitu gigi padahal gitu ya. Kan kita kembali kan, kalau misalnya mau milih yang mana, mau milih yang melapis-lapis kah atau mau milih untuk giginya dirawat supaya nggak gampang rusak. Kalau yang satunya lagi dok, bahan satunya lagi mungkin kelebihan kekurangannya gimana dok? Bahan satunya lagi itu Valplas ya. Valplas bahan yang sangat populer beberapa tahun yang lalu, tapi kekurangannya bahan tersebut tidak bisa dilapis-lapis. Jadi bahan tersebut itu karena dia lentur dan bahannya dari plastik, tidak bisa dilapis dengan bahan yang ada. Kalaupun bisa dilapis itu juga cukup sulit dan memerlukan waktu. Biasanya malah ada beberapa kondisi itu harus diganti yang baru. Jadi biayanya jadi double. Jadi 3 bulan atau 6 bulan, 1 tahun ganti yang baru. Kayak upgrade gitu ya dok ya? Iya upgrade. Upgrade software ya. Oke, jadi nggak bisa bertahan maksudnya tuh satu itu untuk berapa tahun gitu ya dok ya? Nggak bisa ya?
evaluasi lagi. Makanya harus setiap 6 bulan, 3 bulan sekali kontrol ke dokter gigi untuk memeriksakan kondisi gigi palsu. Jadi memang harus wajib kontrol ya, apapun yang terjadi sehat ataupun enggak gitu Berarti ya dok. kalau dari dokter sendiri lebih prefer ke akrilik ya dok daripada yang Valplas dok? Untuk gigi lepas pasang ya, untuk gigi lepas pasang saya masih memilih akrilik sebagai bahan utama untuk supaya pasien di kemudian hari tidak mengalami pembayaran yang terlalu berlebihan untuk membuat gigi yang baru. Karena soalnya gini, kalau misalnya kita sudah nyaman dengan satu barang, kalau misalnya kita buatkan yang baru, pasti perlu adaptasi lagi. Dan itu belum tentu nyaman. Jadi kita pakai yang lama, kita lapisi sedikit, nyamannya insya Allah mendekati lah. Tapi kalau gigi tiruan lepasan nih dok, misalnya dipasang di bagian area depan, kan kalau kita senyum Kelihatan gitu ya, katanya tadi ada kawatnya iya, kata ada Pian kawatnya, dok. Itu kira-kira gimana ya dok? Akan mempengaruhi fungsi estetika atau gimana gitu dok? Kalau ada gigi depan yang hilang, biasanya kalau misalnya kawat, kita taruhnya kawatnya di belakang. Jadi Bisa giginya yang di depan cuma kelihatan giginya, yang warnanya mendekati atau harmonis dengan gigi sebelahnya, kawatnya jadi tidak kelihatan. Walaupun pasiennya mungkin beraktivitas, berbicara, tersenyum. Kurang ngeh gitu ya dok ya, Nah, orang-orang. harapannya kan itu, masa tiba-tiba kita desain itu ada kawatnya kawat di yang depan, di jadi depan. kurang masuk, Oke. kurang menarik. Kalau dari segi warna nih dok, kira-kira GTSL itu bisa berubah warna nggak sih dok sering berjalannya waktu? GTSL bisa berubah warna atau tidak? Gigi kita aja bisa berubah. Oke. Betul aja dok. Betul juga dok. Gigi kita aja bisa berubah, Betul, Dok. apalagi barang-barang yang dibuat, dimasukkan dan beradaptasi secara natural, kena makanan, makan rawon, makan soto dan yang lain, pasti warnanya juga akan menyerap. Makanya ada maintenance-nya, harus dilakukan pembersihan setiap hari. Nah ngomong-ngomong maintenance dok, mungkin kan kalau pembersihan kayak gitu tuh bisa dilakukan di rumah ataupun di dokter gigi. Kadang perawatan gigi tiruan lepasan ini kira-kira harus seperti apa dok? Minimal banget pasien tuh bisa melakukan perawatan terhadap gigi tiruannya dok, biar awet gitu. Oke, perawatan gigi palsu ya. Jadi Iya, supaya lebih awet ya. Satu Betul, ya, jangan hilang dulu. Oke, sering ya dok pasiennya ngeluhkan hilang ya dok. Ya, jadi tiba-tiba Oke. hilang, tiba-tiba pengen bikin baru lagi, adaptasi lagi. Yang baru pasti rasanya berbeda, terus warnanya juga berbeda. Kalau untuk perawatan sederhana saja sebenarnya, bisa menggunakan sikat gigi, sikat gigi yang tipenya soft aja, soft atau menuju medium. Lembut Kalau gitu untuk ya, ya. kalau untuk sabunnya saya menyarankan jangan pakai yang pasta gigi. Pakai karena di dalam pasta gigi ada deterjen ya. Ada yang bulir-bulir kecil itu kalau Yang bikin misalnya jadi busa-busa gitu ya dok ya. kalau misalnya digosok nanti akan memberikan guratan-guratan kecil, akhirnya ada pengumpulan bakteri masuk terus bikin bau mulut atau gigi palsunya jadi bau. Rekomendasinya adalah menggunakan sabun cuci. Sabun cuci piring boleh. Malah Seriusan dok, malah yang di. Sabun cuci piring kalau saya biasanya saya sarankan sabun cuci piring atau sabun mandi bayi. Oh, Tapi setelah itu kan dibersihkan, setelah itu dibilas bersih. Oke. Ada juga produknya, produk yang memang benar-benar digunakan kayak merek boleh sebut merek. tip gitu ya dok. Oke, ada produk Biasanya yang kayak ada. Everescent dimasukkan terus dibersihkan disikat. Oke, jadi ada sabun khususnya, istilahnya pembersih khususnya. Ada antibakterinya juga. Oke. Selain dibersihkan dok, diapakan lagi dok biar awet dok? Biar Tidak dipakai buat tidur. Oh, malah tidak direkomendasikan untuk tidur. Tidak dipakai buat tidur karena kondisi asam ketika kita tidur akan menimbulkan penumpukan di dalam gigi palsu. Akhirnya gigi palsunya jadi mudah bau. Oh, jadi memang selama tidur disarankan tidur malam gitu ya dok ya? Ya. Disarankan untuk dilepas. Dilepasnya dilepas taruh biasa aja atau gimana dok? Saran penyimpanannya mungkin? Setelah dicuci, dilepas, dicuci, dikeringkan, ditaruh di kotak gigi palsunya. Besok pagi ketika mau beraktivitas pakai lagi. Gitu. Karena gusi kita juga perlu istirahat. Oke. Sama kayak kita mau pakai baju, nggak mungkin kita pakai baju terus. Misalnya pakai baju yang ketat karena gigi palsu kan rapat ya. Iya betul. Jadi nggak mungkin kita pakai yang rapat terus, kemudian kita lepas untuk relaksasi juga. Iya. Gitu. kan GTSL itu neken ya dok kalau masangnya. Nah itu mempengaruhi nggak sih dok sebenarnya sama gusi bikin penurunan atau enggak? Soalnya saya pernah baca dok pasien itu khawatir katanya saya nggak mau masang GTSL soalnya pernah baca kalau misalnya GTSL itu bikin penurunan tulang gitu dok. Oke.
Tergantung desainnya. Oh. Tadi kan sudah dibahas ya dok sedikit bahwa gusi itu pasti akan turun, tapi Iya. tergantung desain lagi dok. Tergantung desainnya. Jadi kalau misalnya gigi palsu itu ada yang bebannya langsung diterima oleh gusi, ada bebannya yang dibagi-bagi ke gigi sekitarnya. Tentunya kalau misalnya langsung dibebankan ke gusi, gusinya nanti akan mengalami tekanan, akhirnya tulangnya turunnya lebih cepat. Oke. Gitu. Gimana Eli? Kali aja Eli pernah mendengar kata orang tua apa gitu terkait gigi Sebenarnya tiruan gitu. orang tua saya pernah masang dok Terus BTSL. terus. Cuman orang tua saya tuh jarang mau make gitu loh dok. Alasannya karena nggak nyaman, nggak pas, terus nggak terbiasa, akhirnya nggak dipakai dok gitu. Jadi saya juga bingung mau ngasih taunya. Padahal kan penting banget ya dok make. Betul, kan udah punya kan Iya, ya. dok. Kayak sayang banget kalau nggak dipakai. Tapi setiap dikasih tahu kayak nggak enak, nggak nyaman. Apalagi kan di desainnya tuh ada sayapnya gitu ya biasanya dok. Nah Oke. bagi ayah saya kayak itu tuh nggak nyaman gitu dok, akhirnya nggak dipakai. Jadi nyaman nggak tidaknya sebenarnya bergantung dari desain yang dipilih oleh dokter giginya. Jadi ada beberapa desain yang membuat sayapnya itu tidak terlalu banyak, karena terlalu banyak sayap, terlalu banyak kawat juga membuat pasien akan ribet dan merasa tidak nyaman. Nggak nyamannya itu sebenarnya lebih ke arah satu, sebenarnya keberhasilan dari perawatan gigi tiruan lepasan ini bukan hanya dari dokternya saja, Oke, Ya. gimana dok? lebih banyak di pasiennya. Karena dia yang pakai ya dok ya. Karena dia yang pakai. Yang rasa gitu. Bahkan ada guru saya dulu menyampaikan ada fase penting, golden period, ketika pasien menggunakan gigi tiruan. Gimana tuh maksudnya dok? Waktunya jadi gini, kalau misalnya pasien menggunakan gigi tiruan, yang paling krusial itu adalah 24 jam pertama. Oke. 24 jam pertama itu pasien akan beradaptasi, terus biasanya salivanya atau ludahnya jadi banyak, mulutnya jadi terasa lebih penuh. banyak Iya. keluar liurnya gitu ya dok ya. Mulutnya terasa penuh, ludahnya banyak, terus berbicaranya jadi kurang nyaman, terus ngomong LSRT juga kadang-kadang pelat, ya. Terus yang bikin gak nyaman mungkin mulut penuh sama adaptasi yang baru. Makanya di 24 jam pertama itu krusial pasien bisa memilih untuk melepas atau tetap memasangnya. Harus diusahakan dokternya memastikan pasien harus mau menggunakan gigi itu selama 24 jam penuh, bahkan sampai tidur. Di awal-awal ya. Hari pertama saja. Oh, hari pertama saja. Berarti kalau hari pertama nggak apa-apa ya dok dibawa tidur? Harus. Oke. Hari pertama harus dipakai tidur. Karena beradaptasi tadi dok ya. Setelah beradaptasi, kalau misalnya pasien bisa melewati fase 24 jam pertama, selanjutnya insya Allah lebih mudah. Tapi kalau misalnya di 24 jam pertama saja nggak mau, saya yakin selanjutnya nggak bakal dipakai. Oh, sudah ada hitung-hitungannya gitu ya dok ya, perkiraan. Ya. Tapi dok, ada nggak sih dokter merasa pernah ketemu mungkin pasien tuh ya udah dikasih gigi tiruan, tapi ternyata pas dokter evaluasi lagi waktu kontrol atau apa memang kayaknya nih orangnya nggak pakai gitu. Cirinya dari mana dok? Mungkin tahu ya dok. Cirinya itu mungkin dari senyumnya dia. Jadi kalau pas ketemu mungkin agak sedikit malu-malu ya. Terus habis itu pas ketika kita berbicara, Ya. dia masih merasa pelat. Oh. Jadi kan gigi palsu kan ada yang di langit-langit tuh. Oke. Jadi untuk melatih sampai pasien bisa berbicara atau melakukan fonasi dengan baik itu perlu 1 bulanan minimal. Jadi kalau misalnya dalam waktu berapa lama tidak dipakai terus tiba-tiba datang ke klinik pakai dan tapi ngomongnya masih pelat atau kesulitan, berarti ya kemungkinan besar tidak dipakai. Oke, udah satu ketahuan gitu ya. Yang kedua, pasiennya ya datang udah nggak mau pakai aja, nggak mau lagi. Mungkin mau yang next level yang tadi, mau yang jembatan kah atau yang implan, karena sudah merasakan ketidaknyamanan dari gigi lepas pasang, tapi tidak mau beradaptasi, ya berarti tidak cocok dengan gigi palsu lepas pasang, harus diganti dengan gigi palsu yang lain, kayak gitu. Oke, baik. Pernah juga nggak dok dapat konsulan mungkin nih udah
ya udah nih saya kasih edukasi ganti aja sama gigi tiruan, tapi pasiennya tuh kayak nggak mau, dok katanya begini gitu, ada mitos-mitosnya gitu ya. Dok kayak Kan gitu kita cabut gigi aja dan banyak mitosnya, Iya, dok kali aja saya juga dipakai gigi sering tiruan. banget ngelihat kayak Ada biasa mitos. lagi searching gitu terus banyak yang komentar takut ini, takut itu, takut ini, takut itu Nah, gitu dok. iya Akhirnya dia mikir-mikir lagi buat melakukan perawatan. Iya, apalagi kan bisa searching tuh, dok. Mitos pakai Iya, gigi tiruan nih, kalau saya pakai gigi tiruan tuh kayak gini gitu, dok. Gimana, dok? Kalau ada pasien seperti itu mungkin pilihannya ya dari kita dari sebagai dokter gigi ya hanya bisa mengedukasi ya. Iya, gimana Karena- biasanya contohnya, dok? Edukasinya ya maksudnya kalau misalnya kehilangan gigi pasti akan berefek pada yang lain. Misalnya yang tadi lambungnya jadi ada masalah, mungkin nanti ke depannya kalau misalnya lambungnya memang ada masalah, mungkin pasiennya merasa memang dari giginya. Karena memang dari giginya harusnya untuk lambung bermasalah kalau misalnya pengunyahnya tidak baik gitu. Terus kalau pasien ngeyel ya, kalau pasien ngeyel Kayaknya pernah kayaknya ketemu deh, pernah Pengalaman dia, ya, dok? iya terlihatnya kali. kalau pasien ngeyel ya yang mentok itu diedukasi aja, edukasi aja. Oke. Kita sampaikan aja kekurangannya, tapi namanya orang ya kalau misalnya belum, kalau orang sebenarnya kecentok ya. Kalau misalnya belum kecentok mungkin belum mau. Tapi kalau misalnya sudah kita informasikan yang bagus, kita lakukan edukasi seperti seharusnya, insya Allah nanti informasi itu akan tetap diterima pasien dan mungkin waktu-waktu ke depan mungkin beliau akan mau membuat gigi tiruan. Contohnya, dok, mitos yang paling dokter sering terima mungkin. Aduh, apa ya? Mungkin pasiennya sering Apa ya? ngomong apa gitu ya, dok. Apa Mas Rugi? Eli mungkin pernah tahu nggak mitosnya kalau pakai Kalau gigi? yang saya tahu ya dok, Gimana contohnya? katanya gigi tiruan itu cuma buat orang tua dok. Nah kalau di dokter gimana? Orang tua. Tergantung Kalau- usia ya bilangnya kayaknya. Kalau gigi palsu hanya untuk orang tua berarti anak-anak muda nggak cocok dengan gigi palsu gitu ya? Iya. dok. Ya mungkin cocoknya gigi palsu yang permanen ya? Pilihannya lagi ya, dok ya. Kayak gitu. Ada lagi nggak? Terus Mitos. mungkin dari segi biaya dok, biasanya kan orang-orang taunya kalau masang gigi tiruan itu mahal gitu dok, Oke. jadi nggak berani buat konsul ke dokter gigi, takutnya udah hadapan nih sama dokter gigi, udah tahu perawatannya bakalan dipasang gigi tiruan, padahal waktu konsul Mundur biaya, perlahan gitu aduh, ya. kayaknya nggak Nggak bisa dulu ya. gitu Oke. dok. Kalau untuk biaya sebenarnya ada beberapa pilihan sebenarnya. Tidak harus semua gigi palsu itu mahal. Sama kayak kita mau membangun rumah kan. Oh iya. Kita mau bangun rumah kayak gimana juga bisa. Jadi gigi palsu atau dokter gigi atau spesialis prostodontia itu mungkin saya analogikan seperti arsitek ya. Kalau Iya. misalnya arsiteknya kan bergantung dari budget yang pasien sediakan, itu nanti bisa disesuaikan tentunya tanpa menghilangkan dari aspek yang paling penting dari fungsinya. Jadi targetnya bukan hanya sekedar estetik, tapi juga bisa digunakan untuk mengunyah. Karena targetnya itu. Tapi kalau misalnya jenis gigi tiruannya ada banyak banget. Jadi kalau misalnya gigi lepas pasang pun desainnya ada ratusan ya mungkin ya, tergantung kondisi gigi. Kondisi pasiennya ya, dok. Nah, ya. nggak harus satu gigi untuk semuanya, nggak bisa. Gitu. Sama yang mungkin sekarang lagi rame nih, dok, kan khususnya untuk gigi tiruan ya, dok. Kadang masyarakat itu masih cenderung ada beberapa yang ke tukang gigi, dok, Hmm, dibandingkan ke dokter gigi gitu. ya. Apa yang ditanyakan? Kira-kira dok, perbedaan bermakna antara gigi tiruannya. Seharusnya batasannya segimana sih, dok, antara bikinan tukang gigi? Apakah tukang gigi itu boleh memang sebenarnya bikin gigi tiruan, dok, sebenarnya? Ya, oke. Kalau masalah antara tukang gigi atau tukang gigi boleh membuat gigi palsu kan sempat juga rame ya di berita di Persatuan Dokter Gigi juga rame, tapi akhirnya diputuskan oleh pemerintah tukang gigi pun boleh membuat gigi palsu, jenisnya terbatas tapi jenisnya adalah yang lepas pasang, Lepas pasang yang wajib boleh. bisa dilepas pasang Oke. dan harus gigi yang mau dilepas pasang itu juga harus dicabut dulu. Oke, karena beberapa kondisi pasien-pasien yang di tukang gigi akar yang sudah mungkin kondisinya tidak bagus langsung ditutup oleh gigi palsu, tapi gigi palsunya tidak bisa dilepas pasang. Akhirnya bisa menyebabkan infeksi, akhirnya giginya bengkak, akhirnya malah kemana-mana. Gitu. Jadi malah bikin problema baru lagi ya, dok, ya. Iya, benar. Dan datangnya pasti ke dokter gigi kalau udah masalah kayak gitu ya, Ya, dok. karena di
stigma masyarakat ya mungkin taunya dokter gigi ya lebih arah cabut, perawatan gigi tambal. Tapi kalau untuk gigi palsu mungkin ada yang lebih ahli. Tapi mungkin Iya. satu mungkin informasi adanya dokter gigi untuk khusus gigi palsu pun juga belum sampai ke masyarakat. Ayo nih penonton nggak, ternyata ada spesialisnya ya khusus Ya, gigi tiruan gitu ya. Saya juga pernah baca dok, Mm-mm. sebenarnya masyarakat itu lebih memilih ke tukang gigi daripada ke dokter gigi ya itu tadi karena masalah biaya. Kayak mereka mikirnya ke tukang gigi itu dengan biaya segini itu udah bisa dapet gigi tiruan gitu dok, sedangkan kalau ke dokter gigi nggak bisa. Terus Oke. mereka juga mikirnya saya masang ke tukang gigi palsu saya awet kok kayak gitu. Nah Iya. sedangkan kalau ke dokter gigi ada yang mudah patah gitu-gitu dok kalau yang saya oke. baca. Kalau tantangannya awet itu perlu diartikan kayak gimana? Awet itu apakah awet nancep Bertahan. terus di dalam mulut atau seperti apa? Karena Bertahan lama gitu bertahan dok. lama ya. Tapi ada beberapa ini yang pengalaman saya saja. Gigi palsu yang dari tukang gigi kan kalau misalnya jenisnya adalah gigi palsu lepas-pasan yang harusnya tapi dipasang permanen. Yang pertama dia akan membuat bau mulut yang sangat tidak nyaman. Jadi ketika dokter gigi melepas pun baunya juga sudah luar biasa ya. Akhirnya harus pakai 2 masker atau apa, dibuka Ada jendelanya khas kayak gitu ya gimana. dok ya baunya khas. kalau misalnya Tapi dibongkar. setelah dilepas itu langsung lega gitu. Saya kadang-kadang kondisinya kurang bagus juga di pasien. Jadi gusinya kadang-kadang memerah, ada infeksi-infeksi. Akhirnya ya yang dirugikan ya kembali lagi ke masyarakat. Padahal sebenarnya kalau misalnya tadi ditanya apakah gigi palsu itu murah atau tidak, ada juga pilihan. Kalau misalnya mau sebenarnya bisa dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS. Oh berarti Ada. gigi palsu itu bisa di cover BPJS ya dok? Ada, cuma saya kurang tahu ya untuk hitungannya seperti apa karena saya tidak mengerjakan yang seperti itu. Jadi intinya bisa dibicarakan ya Bisa, dok. sangat-sangat bisa. Sebenarnya pilihan Iya, Dok. biaya ataupun perawatan gitu bisa dibicarakan bersama gitu Tapi dengan mungkin pasien. edukasinya aja ya dok belum sampai. Soalnya kan masyarakat banyak yang lebih memilih ke tukang gigi daripada Stigmanya dokter tuh gigi. udah Iya, mahal Dok. duluan Iya, padahal belum bener, Dok. coba. Soalnya saya pernah dengar di salah satu daerah gitu dok. Di situ kayak orang-orang padahal ada dokter gigi dok, tapi nggak ada yang pengen ke dokter gigi karena udah terbiasa perawatan di tukang gigi tadi dok. Iya, berarti kan harus ada informasi dari teman-teman yang dokter gigi muda ya bisa memanfaatkan TikToknya, Zaman Instagramnya sekarang ya, untuk betul, mengedukasi betul. masyarakat. Iya, tugasnya kita masih panjang ternyata Iya. untuk edukasi. Dok, mungkin ini bukan terakhir, tapi sepenggal mungkin saran ataupun pesan gitu dok terhadap masyarakat kira-kira mengenai edukasi gigi yang hilang itu seperti apa nih dok? Sebelum kita closingan dok. Oke, sebelum kita berbicara terkait saran gigi palsu ya, Iya betul. saran saya adalah jangan pakai gigi palsu. Kalau bisa ya dok ya. Kalau bisa jangan pakai gigi palsu. Gigi Iya. palsu itu tidak enak, gigi palsu itu mahal, gigi palsu yang ada banyak stigma, tapi yang pasti akan lebih nyaman kita menggunakan gigi asli. Jadi pelihara lah. Pelihara. Mudah aja kita bisa menggunakan dental floss setiap hari, Iya. sehari bisa 2 kali atau 3 kali sebelum tidur. Insya Allah nanti lubang gigi tidak akan ada, walaupun ada, kalaupun ada cuma kecil-kecil aja. Iya. Itu harapannya adalah supaya kita bisa makan nyaman sampai hari tua. Oke, jadi menjaga sikat gigi gitu ya dok ya, paling gampang yang di rumah juga. Iya. Terus apa lagi dok? Kalau Gigi emang udah palsu. hilang gitu giginya. Gigi Ya. palsu, kalau misalnya mau bikin gigi palsu jangan takut berkomunikasi dengan dokter gigi. Dokter gigi mungkin sudah berbeda dengan zaman dulu yang kelihatannya galak. Dokter gigi sekarang itu lebih Ada ya dok lebih yang friendly, galak. lebih friendly. Jadi Oke. kalau misalnya mau diajak berkonsultasi atau berdiskusi akan lebih mudah. Jadi kalau misalnya terkait masalah biaya sangat amat bisa dibicarakan. Oke. Gitu. Ada lagi Eli yang mau disampaikan Eli? Mungkin dari saya udah cukup. Cukup. Dokter Rahmat mungkin ada lagi dok? Aduh. Mas Rifki, Mas Rifki aduh. nanya apa Mas Rifki? Oke, kalau udah kita mungkin karena sudah beberapa banyak yang kita bahas mengenai kehilangan gigi sampai perawatannya sampai yang utamanya tentang gigi tiruan. Dan itu gigi tiruan sebagian ya dok yang kali ini kita bahas. Mungkin ternyata kalau
kehilangan gigi itu wajib untuk melakukan perawatan ya dok, intinya ya dok. Wajib. Jangan asal cabut. Iya betul, jangan asal cabut. Berarti kalau kayak gitu, kalau misalnya gigi udah ngerasa ada masalah, langsung konsul aja ke dokter gigi ya dok sebelum Terlambat. Oh. Terlambat. Jadi kalau misalnya merasa ada masalah ke dokter gigi, itu biasanya masalah kan dirasakan pada saat sakit. Nah, kalau kondisi sakit itu berarti biasanya lubangnya sudah dalam. Nah, jadi sebelum lubang itu dalam, makanya ada anjuran dari pemerintah 6 bulan sekali kontrol ke dokter gigi, setidaknya memeriksa. Sambil itu maintenance-nya tiap hari menggunakan dental floss. Terus tiap 6 bulan sekali bisa membersihkan karang giginya. Oke, jadi sebelum sakit pun harusnya kontrol terus rutin ya dok. Makanya ya. saya sering lihat Headland periksa gigi 6 bulan sekali. Iya, ternyata itu Alasannya dok. sebelum Biar tunggu kita sakit. nggak hilang giginya gitu dok. Jangan sampai nih. Oke, jadi kalau misalnya pakai gigi tiruan pun ataupun nanti kalau misalnya giginya memang sehat selalu, ternyata itu membangun kepercayaan diri. Bener, dok. Dan juga kalau tidak digantikan, ternyata gigi tiruan itu mohon maaf, kalau gigi yang hilang itu tidak digantikan, ternyata mempengaruhi banyak sekali hal. betul, banyak faktor lagi, ternyata bikin harus datang ke dokter gigi lagi, konsul lagi, ngeluarin biaya lagi. Jadi mending menjaga ya dok ya. Iya. Tapi kalau misalnya nih dok, suka-suka aja nggak sih dapat pasien gigi tiruan gitu dok? Gimana dok? Karena itu ya termasuk pekerjaan ya. Sumber rezeki. Kalau dibilang suka ya senang aja karena bisa membantu. Jadi yang sebelumnya tidak bisa mengunyah, terus pasien bisa mengunyah, akhirnya kan menjadi kepuasan saya pribadi. Ya dok ya dari pasiennya. Pasiennya merasa lebih baik dari segi pengunyahan. Apalagi kalau misalnya pasien yang sebelumnya malu, misalnya tersenyum malu, gini tersenyum, terus sekarang senyumnya jadi lebih lebar. Jadi kualitas hidupnya jauh lebih bagus. Gitu. Oke, ternyata dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut secara keseluruhan gitu ya, entah itu sudah ada problem hilang ataupun tidak hilang gigi, itu bikin kepercayaan diri setiap orang tuh lebih baik gitu, lebih positif ya dok ya. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih? Apa ya dok? Kayaknya dari saya udah cukup. Dokter Rahmat? Cukup. Nanti kapan-kapan datang lagi ya dok. Siap. Kita akan bahas tema yang Kita lain bahas mungkin. gigi palsu permanen ini. Nah boleh dok. Siap nanti. Jadi kalau dari kita mungkin sudah cukup. Nah, hari ini terima kasih dulu dok sudah Terima kasih banyak. meluangkan Semoga waktunya. memberikan informasi. Amin. Jelas dok itu dok. Kita aja jadi teredukasi lagi ya. Jadi ada ilmu barunya. Jadi kalau misalnya keseimbangan rongga mulut itu perlu dijaga. Dan kesehatan rongga mulut itu nggak melulu mengenai cara membersihkannya, ternyata cara merawatnya atau bahkan penggantian dari gigi yang hilang itu perlu dipertimbangkan. Iya. Akhir kata mungkin cukup dari kita semua untuk episode hari ini. Terima kasih banyak dok. Oke, dari nanti jangan lupa disaksikan lagi untuk episode sebelumnya biar connect dengan episode ini. Terus jangan lupa follow juga semua media sosial kita yang ada di sini. Mungkin ya nanti ada ditampilin sama editor kita. Terus apa lagi nih Ali? Mungkin jangan lupa di-share episode kali ini buat teman-teman, keluarga, atau siapapun yang awam nih dok, terkait hilangnya gigi, terkait gigi tiruan yang masih percaya akan mitos-mitos dan lainnya. Dengan adanya podcast ini mungkin bisa sedikit teredukasi, jadi jangan lupa di-share dan ditonton. Jangan lupa like ya. Subscribe juga tentang podcast kita. Terakhir kita mau mungkin silakan Ali. Mau jargon dok? Boleh. Silakan. Gimana? Mungkin Dokter Ahmad juga boleh ikut. Kalau saya bilang don't forget to smile, kita bilang let's smile with dental. Oke, let's smile with Let's dental. smile with dental. Oke. Saya mulai ya dok. Boleh? Don't forget to smile. Let's smile with dental. With dental. Ya salah deh kameranya. Smile wide, feel alive. Every tooth is in the vibe. Sparkle shine, it's the time. Let's keep grinning, can't decline.